Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perawatan sistem rem ABS. Untuk langkah yang pertama kita mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu untuk pekerjaan yang akan kita lakukan nanti. Untuk yang pertama yaitu ada scanner untuk pemeriksaan VSS sensor, kinerja dari VSS sensor. Kemudian ada fender cover, kemudian ada multimeter yang kita gunakan untuk mengecek kondisi baterai, kemudian ada amplas, kemudian ada kunci ring dan kunci pas ukuran 14, 12 serta 10. Kemudian ada kunci sok ukuran 21 serta obeng plus dan obeng min. Setelah pemasangan fender cover, maka langkah berikutnya yaitu dengan pemeriksaan baterai dengan menggunakan multimeter digital. Karena baterai yang digunakan pada kendaraan ini menggunakan baterai
kering, maka untuk pemeriksaannya kita hanya memeriksa tegangannya saja. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu posisikan selektor pada volt, kemudian hubungkan prob positif ke positif baterai, kemudian negatif pada negatif baterai. Terlihat bahwasanya untuk tegangan baterainya 12, volt, berarti mengindikasikan bahwa baterai masih dalam keadaan baik. Untuk berikutnya kita akan melakukan diagnosis terhadap sistem rem ABS pada kendaraan ini dengan menggunakan scanner. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita tekan enter untuk yang diagnosisnya. Kemudian karena kendaraan ini merupakan brand dari brand Toyota, maka kita pilih opsi Toyota. Kemudian internasional, kemudian passenger car, all mode, all type, kemudian pilih yang 16 pin konektor karena di kendaraan ini untuk DLC nya atau data link konektornya itu menggunakan konektor 16 pin. Kemudian kita pilih untuk yang ABS, yang ini ABS atau VSC. Tekan enter. Oke, ini sudah masuk ke opsi, ada beberapa opsi yaitu DTC analis. Kita itu kalau DTC analis ini nanti akan mendeteksi trouble atau permasalahan yang ada pada sistem ABS. Coba kita diagnosis terlebih dahulu apakah terdapat kendala atau permasalahan. Kita tekan enter. Nah, ini terdapat satu permasalahan atau terdapat satu DTC yang terdeteksi, yaitu C1241, yaitu terdapat pada permasalahan pada baterai, tegangannya itu terlalu lemah atau terdapat tegangan tinggi baterai yang abnormal. Oke, kita exit, kita back aja. Kemudian untuk melakukan pengecekan pada VSS sensor, maka kita pilih yang data analis. Nah, pada data analis ini kita dapat mengetahui data secara keseluruhan dari kinerja ABS pada kendaraan ini, seperti stop switch. Ini kalau kita injak rem, pedal rem ini nanti akan on, sehingga stop switchnya itu masih berfungsi dengan baik, tidak terdapat kendala. Kemudian parking brake off, on. Untuk berikutnya kita akan melakukan pengecekan apakah VSS sensor pada kendaraan ini pada setiap rodanya itu masih berfungsi atau tidak dengan melihat data yang ada di sini. Ini untuk speed sensor front right atau roda bagian kanan, roda depan bagian kiri. Ini sensor VSS sensor bagian roda belakang bagian kanan, ini roda belakang bagian kiri atau rear left. Mari kita coba untuk mengetahui apakah VSS sensor pada setiap roda pada kendaraan ini masih bisa berfungsi atau tidak. Yuk coba jalan.
ini dapat kita lihat VSS sensor pada setiap roda masih dapat berfungsi dengan baik untuk setiap VSS sensor pada setiap roda. Jadi tidak terdapat VSS sensor yang out of circuit atau lepas dari sirkuit, atau VSS sensor yang sudah tidak berfungsi. Pada saat direm dan kendaraan berhenti total, pada saat kendaraan berjalan dengan kecepatan kurang 10 km per jam. Jadi VSS sensor ini mendeteksi kecepatan putar roda secara faktual, yang digunakan sebagai bahan dalam mencegah sebuah kondisi roda mengunci pada saat dilakukan proses pengereman. Untuk langkah yang pertama yaitu dengan mengendorkan terlebih dahulu baut rodanya. Menaikkan kendaraan dengan menggunakan dongkrak buaya. Menaikkan kendaraan, maka langkah berikutnya yaitu dengan memasang jack stand untuk menahan kendaraan. Setelah roda terlepas, maka posisikan roda pada tempat yang aman. Melepas roda, maka langkah berikutnya yaitu dengan melepas baut pada kaliper dengan menggunakan kunci ring 14. Kemudian lepas sepatu rem. Setelah melepas kaliper, maka lepas sepatu rem, 2 sepatu rem. Kemudian untuk perawatannya kita bersihkan dengan menggunakan amplas halus. Kampas rem dibersihkan dengan menggunakan amplas dan kompresor, maka kita lanjut ke langkah pemasangannya. Kita berikan pelumas pada bagian-bagian yang bersinggungan. Kemudian dilakukan pemasangan pada kaliper. Ini sudah terpasang. Langkah berikutnya yaitu pemasangan kalipernya. Setelah kaliper terpasang, maka pasang baut kaliper dengan menggunakan kunci ring 14.
Setelah roda terpasang, maka pasang baut roda secara menyilang. Baut roda dikencangkan secara merata, maka langkah berikutnya yaitu dengan menyamakan kekencangan setiap baut roda dengan menggunakan kunci momen dengan momen pengencangan 100 Nm. Ini kita atur untuk momen pengencangannya. Kemudian kita kencangkan dengan menggunakan momen. Proses perawatan sistem rem ABS meliputi pemeriksaan baterai, pemeriksaan kinerja VSS sensor, kemudian perawatan pada sistem rem cakram maupun sistem rem trommel, maka kita lepas fender covernya. Kita kembalikan alat ke caddy. Sebelum kita kembalikan ke caddy, kita bersihkan terlebih dahulu.